Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam 7 Minutes Bible yang diselenggarakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Serpong Gereja Santa Monica dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Hari ini, Selasa 14 September 2021, gereja juga merayakan Pesta Salib Suci. Dalam kalender liturgi memang ada beberapa pesta salib suci yang berbeda. Yang mana semuanya sebenarnya adalah untuk memperingati salib yang digunakan untuk menyalibkan Yesus. Kita masih ingat saat perayaan Jumat Agung, kita melakukan penghormatan kepada salib. Sedangkan pesta salib suci hari ini dikhususkan untuk merayakan kayu salib itu sendiri sebagai instrumen keselamatan dalam rangka mengenang dua peristiwa bersejarah. Yang pertama adalah penemuan salib Yesus yang asli oleh Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantin. Dan yang kedua adalah untuk merayakan pendirian sebuah basilika yang dibangun di atas makam suci Yesus. Saudara-saudara, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Mari kita melihat pasal ini secara utuh terlebih dahulu, supaya kita dapat memahaminya dengan lebih baik. Perikop ini berkisah tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ada beberapa hal yang menarik dari tokoh Nikodemus ini. Dia sebenarnya adalah seorang Farisi yang merupakan kelompok yang berseberangan dengan Yesus. Namun Nikodemus ternyata memperhatikan dengan cermat fenomena yang sedang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi saat itu. Dan inilah yang mendorong keinginannya untuk berjumpa dengan Yesus. Sikap Nikodemus ini patut ditiru, karena dia percaya kepada Yesus dan tetap mau terbuka meskipun dia harus melawan arus kaumnya sendiri. Ia memberanikan diri untuk bertemu dengan Yesus, dan dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak menimbulkan pertentangan. Jelas diceritakan pada ayat 2. Nikodemus datang pada waktu malam, dan ia membuka percakapan dengan Yesus sambil berkata, "Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Lalu pada ayat 3, ungkapan kepercayaan Nikodemus itu langsung mendapat ujian dari Yesus yang mengatakan bahwa manusia harus dilahirkan kembali dari air dan roh agar mereka dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nikodemus yang adalah seorang ahli agama Yahudi tidak dapat memahaminya dan tidak percaya bahwa hal itu dapat terjadi. Yesus kemudian berbicara tentang ketidakpercayaan orang Yahudi pada ayat 11 dan 12 dengan berkata, "Kamu tidak percaya pada waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang duniawi. Jadi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang surgawi?" Baru pada ayat 13 Yohanes menegaskan dengan bahwa Yesus dan hanya Dia yang dapat berkata-kata tentang hal-hal yang surgawi, karena Yesuslah anak manusia yang datang dari surga. Lalu, bagaimana Yesus akan melakukannya? Kesaksian Yesus tentang hal-hal yang surgawi akan diberikan dengan cara tersendiri, yakni dengan cara apa Yesus ditinggikan. Cara itu dijelaskan dalam bacaan pertama di Bilangan 21 ayat 4-9, di mana Musa bersama umat Israel pada saat itu dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Allah kemudian memerintahkan Musa untuk membuat patung ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, supaya setiap orang Israel yang digigit oleh ular, jika mereka melihat patung itu, mereka tetap hidup. Demikian juga
setiap orang yang melihat dan percaya kepada Yesus yang ditinggikan di kayu salib akan memperoleh hidup yang kekal. Kata ditinggikan dalam bacaan ini memiliki arti bahwa Yesus, anak manusia yang digantung pada tiang salib, seketika itu juga dimuliakan pada salib. Jadi Yesus tidak terlebih dahulu direndahkan dan dihina pada salib itu, lalu baru dimuliakan. Ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 6-11, yang mengatakan bahwa Yesus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang dia harus pertahankan. Dia melepas kemuliaannya agar manusia memperoleh keselamatannya. Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti kita sebagai manusia. Pengosongan diri Yesus ini tidak hanya sekedar secara sukarela menahan diri untuk menggunakan kemampuan dan hak istimewa ilahinya, tetapi juga dengan sukarela menerima penderitaan, kesalahpahaman, perlakuan buruk, kebencian, bahkan kematian yang terkutuk di kayu salib. Jadi kematian Yesus di salib adalah peralihannya kepada Bapa. Maka pada saat itu juga ia ditinggikan dan dimuliakan. Rahasia Yesus anak Allah yang ditinggikan ini dan memberi hidup kekal berakar dalam rahasia kasih Allah yang menyelamatkan hingga hari ini. Yohanes sangat bagus menegaskannya pada ayat 16 dan 17. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghukum dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Saudara-saudara yang terkasih, pesan-pesan bacaan ini mengingatkan kita akan panggilan kita untuk tetap setia memanggul salib, taat kepada Allah, dan rela berkorban bagi orang lain. Dengan demikian, kekristenan kita semakin menyerupai dengan Kristus. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan sebuah refleksi. Selama masa pandemik ini, sepertinya juga adalah saat-saat yang tepat bagi kita secara pribadi maupun komunitas untuk melakukan refleksi diri, menyadari apa yang sedang terjadi di dunia saat ini sebenarnya. Betapa sabarnya dan maha pengampunnya Allah selama ini terhadap kita, seperti dalam Mazmur hari ini yang berbunyi, "Tetapi Allah bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya." Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita dari bacaan-bacaan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.